Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan nikmat yang sangat begitu banyak kepada kita semua. Ya alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini, kembali kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita pun masih bisa beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Lantas kita pun ya berharap akan rahmatnya, demikian pula keberkahan di bulan ini insyaallah taala. Dan juga karena bulan itu tersebut sebagai syahrul Quran atau bulan Quran, maka kita pun mempelajari ilmu Al-Quran. Alhamdulillah pada hari ini kembali kita akan membahas tentang membaca surah Al-Fatihah dengan baik dan juga dengan benar insyaallah ta'ala sesuai dengan hak-haknya, yaitu makhraj, demikian pula sifat hurufnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa berikan kepada kita nikmat sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam penyakit, virus, keburukan dan lain sebagainya, dan diberikan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya kita menjadi insan yang bahagia dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak pernah kita lupakan salawat iring salam tercurahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya serta para pengikut sunnahnya hingga akhir zaman. Ikhwah wa akhwat fillah, demikian pula para tulabul ilmi, para santri semua, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Sehat semua antum? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita masih membahas surah Al-Fatihah ya. Pada pertemuan terdahulu sudah kita sampaikan sampai ayat berapa? Ada ingat? 4. Ya, 4 ya. 4. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang dimana sudah kami sampaikan tentang sifat, demikian pula makhraj ketika kita untuk membaca surat tersebut. Karena harus kita ketika membaca Al-Fatihah, demikian pula surat-surat yang lainnya terhindar dari namanya adalah al-lahan atau kesalahan dalam pembacaan. Lahan itu terbagi menjadi dua, apa namanya? Jali dan juga fi. Lahan jali maksudnya apa? Yaitu lahan kesalahan yang nampak, yaitu diantaranya adalah tidak terbacanya syiddah, tasdid ya, tidak terbacanya tasdid. Kemudian yang selanjutnya adalah mengganti huruf dan mengganti harokat, maka ini adalah lahan jali. Dan lahan jali itu hukumnya adalah mubtilatus shalah, atau ketika dibaca pada surah Al-Fatihah ketika salat maka Al-Fatihahnya tidak sah. Karena apa? Karena Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau sampaikan bahwa Al-Fatihah itu punya berapa tasdid? 14. Fa in khalla, ya apabila ada satu saja nggak dibaca maka ya Al-Fatihahnya tidak sah. Kemudian lahan yang kedua adalah lahan khafi, yaitu lahan pada i'rab. Maksudnya apa? Yaitu adalah lahannya seperti dalam sifat hurufnya. Ya, sifat hurufnya. Kemudian pula ya intinya berkaitan dengan sifat huruf, semacam madnya, kebacaannya agak kepanjangan dan lain sebagainya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita insyaallah ta'ala akan membahas ya surat ini lebih detail lagi biidznillah ta'ala. Baik, kita akan terlebih dahulu kita akan mengulang bacaan yang sudah kita pelajari insyaallah dari surat Ta'awud dulu, kemudian silakan antum mengikuti belakangan. Dari Ta'awud ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Alhamdulillah ya, kita sudah menjelaskan sampai ayat tersebut biidznillah taala. Taib ya. Jadi sehingga ketika seorang membaca misalkan di ayat yang ketiga, misalkan ya, Ar-Rahmanir Rahim. Benar atau salah? Nah, salahnya lahan jali atau khafi? Hah? Khafi? Kenapa khafi? Ar-Rahmanir Rahim. Apa yang salah? Hah? Apa yang salah? Iya, jadi huruf hanya malah dimatikan. Nah, salah ya. Namun ketika seorang baca Ar-Rahmanir Rahim, jali khafi? Khafi, karena dia madnya kepanjangan. Tapi batal tidak salatnya? Tidak, insyaallah ta'ala. Taib. Alhamdulillah pada pertemuan terdahulu ya sudah kami sampaikan akan hal ini. Dan kemudian ayat yang kelima insyaallah ta'ala pada hari ini kita jelaskan adalah ya firman Allah Subhanahu wa ta'ala iyyaka. Ya, iyyaka. Yang pertama adalah huruf I. Ya, huruf I bagian dari huruf syiddah atau dibaca jelas ya. Ya, sangat begitu jelas sehingga jangan kita ya samarkan. Jangan kita samarkan. Dan demikian pula huruf I itu ya selain huruf syiddah dia pun adalah huruf jahar. Apa arti jahar? Yaitu jelas, nampak suaranya. Nah, kemudian lantas huruf ya. Nah, huruf ya kita masukkan kalau ada tasydidnya, maka di sini harus kita berikan haknya. Dan diantaranya adalah harus diberikan naber, penekanan suara ketika masuk ke dalam huruf ya. Antum sudah belajar masa naber ini? Ya. Kenapa naber ini? Karena ya setiap syiddah wabil khusus huruf ya. Ketika tidak ada penekanan, maka suaranya itu atau pembacaannya akan sama dengan ketika tidak ada tasydidnya. Contoh adalah kalimat iyyaka na'budu, ya, iyyaka na'budu. Kita jadikan ada syiddahnya tapi enggak ada nabernya. Iyyaka na'budu. Ya, jadi enggak kelihatan tuh orang itu dia pakai syiddah atau pakai tasydid atau tidak. Nah, sehingga para ulama kita menjelaskan ada hukum tajwid ya sebagai pendalaman adanya ma adalah naber. Yaitu untuk membedakan kalimat satu sama lainnya ya, karena terudurkan kita mendengarkannya ya akan tersamarnya suara ketika kita melafazkannya kecuali dipisah dengan adanya naber atau penekanan intonasi. Contoh apa? Huruf ya tadi ya. Dan insya Allah ya kalau di kampung-kampung ustadz-ustadz ya para imam membaca Al-Fatihah kemudian ya kita husnudzon walaupun mereka ya tidak nampak ianya. Kenapa? Disebabkan tidak ada intonasinya, tidak ada nabernya. Contoh misal adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebenarnya mereka pakai syiddah atau tidak? Insya Allah secara husnudzon ya. Husnudzon. Apa husnudzon? Baik sangka kepada para imam itu. Insya Allah mereka juga punya mushaf. Mereka pun melihat, oh ternyata di situ ada tasydidnya, ada syiddahnya, tasydidnya ya. Maka di situ harus dimasukkan. Iya, betul. Tapi tidak terdengar karena tidak ada apa? Nabernya. Pernah belajar? Ya. Maka di sini kita berikan penekanan intonasi ketika mengucapkan huruf ya yang ada syiddahnya karena memang tersamar dengan ketika tidak ada tasydidnya, ya. Jadi kalau Anda ngomong syiddah, kadang-kadang maksudnya adalah tasydid, kadang-kadang maksudnya adalah ya jelas dalam penekanan. Baik, sehingga kita katakan iya. 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 Dan kemudian yang anaber adalah huruf ya yang ada syiddahnya, bukan huruf a. Jadi bukan iya. Iya. Kalau iya, maka di situ seakan-akan hurufnya ada dua. A. A kemudian ya. Iya. Iya. Benar salah? Salah. Jadi seakan-akan i ada huruf a, huruf h lagi yang mati. Iya. Iya. Nah, ini salah. Tapi langsung masuk ya karena nggak ada alif kedua di situ, langsung masuk ke huruf ya. Iya. Baik. Kemudian selanjutnya adalah huruf ka. Huruf ka makhrajnya di mana? Aqsa al-lisan atau pangkal lidah. Temannya huruf ka itu apa? Ko. Namun ko lebih
Ko lebih dalam, kemudian ka di atasnya, ka sama ko. Maka di sini juga kita juga ya di sini bahkan ya sifatnya huruf ka apa itu? Apa? Hamas. Maka dia pun ada suara yang samarnya. Iyyaka. Iyyaka. Ka. Coba kakiku. Nah, itu secara spontanitas ya. Ketika kita berikan makhrajnya, maka sifat hamas akan keluar. Ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong kakiku, nah ini makhrajnya tidak benar. Nah, kemudian ketika ada seorang membaca iyyaka na'budu, iyyaka jali atau khafi? Iyyaka jali khafi? Jali. Sangat begitu jali. Kenapa? Karena arti dari iyyaka na'budu tanpa ada syiddah ya-nya arti apa? Kami menyembah sinar matahari, kata Ibnu Katsir. Oh, udah kayak orang Jepang aja, ya. Kalau orang yang dia pernah belajar Al-Qur'an dan harus ada syiddah tapi dia nggak pengertian dengan itu, maka dia akan melakukan dosa besar karena dia telah mengatakan yang tidak-tidak. Apalagi jika disengaja, maka ini kalimat apa? Kalimat kufur. Karena apa? Kita menyembah sinar matahari. Jadi iyyaka tanpa syiddah itu adalah sinar matahari. Nah, sehingga kepada seluruh ikhwan dan juga akhwat di rumah, pastikan ketika kita membaca ayat ini kita memberikan nabernya atau memberikan intonasi ya ketika mengucapkan kalimatnya yang ada syiddahnya. Baik, ya. Kita ulang. Iyyaka. 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 Nah, jadi masuk saja ke huruf ya, kemudian ya diucapkan lagi kalimat ya-nya, ya, kemudian lantas dipanjangkan dan juga huruf ka. Iyyaka. Dan ingat ya, jangan malah memasukkan huruf i itu ke huruf i yang lain. Jadi iyyaka. Iyyaka ini pun salah. Ya, tapi masukkan ke huruf ya. Baik, ulangi ya. Iyyaka. 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 Nah, barakallahu fikum. Selanjutnya adalah na'budu. Na'budu. Huruf ain ditinjau dengan ketika dia disukunkan, maka huruf ain dia sifatnya apa? Syiddah, rokhawah atau tawassut huruf ain? Tawassut, bukan syiddah. Jadi kalau syiddah kan dia seperti ini. Na'budu. 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 Ini salah. Karena huruf syiddah itu adalah huruf ketika dimatikan langsung berhenti. Misalkan apa? Huruf-hurufnya apa? Ajid, hotin, bakat. Ketika masuk huruf tersebut langsung berhenti. Di stop seakan-akan kita. Contoh ya, huruf A. A, langsung mati. A, begitu. Nah, beda sama tawassut dan juga bainiyah ya, dan juga apa? Rokhawah. Maka di situ ya ada suara yang mengalir. Demikian pula huruf ain. Nah, huruf ain hurufnya apa? Alin Umar hurufnya apa? Tawassut atau bainiyah. Nah, sehingga di sini kita ya keluarkan suaranya sedikit, kita alirkan suaranya sedikit. Na'budu. Na'budu. Thayyib. Na'budu. Na'budu. Nah, saat kita tidak memberikan sifatnya, demikian pula makhrajnya, dikhawatirkan kita malah menjadikan huruf ain menjadi huruf a. Karena huruf a tadi apa sifatnya? Syiddah. Contoh na'budu. Na'budu. Benar atau salah na'budu? Salah. Dan seorang yang mengucapkan na'budu dalam sholatnya, baca Al-Fatihah ya, maka sholatnya sah atau tidak? Ya, tidak. Kalau memang dia bisa tapi dia nggak peduli. Tidak, karena ini lahannya apa? Lahan jali. Kenapa lahan jali? Na'budu dengan makhraj dan juga sifatnya. Arti na'budu ada yang tahu? Apa artinya na'budu pakai ain? Na'budu kami menyembah. Na'budu. Kalau menggunakan a artinya apa? Kami apa? Kami membasmi. Antum tahu ibadah? Ibadah apa ibadah? Beribadah. Apa arti banyaknya? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yarda. Itu ibadah. Yaitu adalah kata yang mencangkup keseluruhannya Allah cinta dan juga Allah ridhoi. Ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi arti ibadah artinya adalah
ibadah kita yang kita ketahui. Tapi kalau al-ibadah dengan pakai A, al-ibadah artinya apa? Genosida atau genosida? Nggak tahu. Pembasmian. Basmi. Contoh misalkan kita pakai apa namanya? Apa sih yang buat apa? Buat nyamuk tuh? Fogging. Itu namanya adalah ibadah namanya. Ibadah itu. Itu ibadahnya tapi bukan pakai ain, ibadah. Pembasmian nyamuk. Jadi na'budu artinya adalah kami membasmi. Jadi kalau kita mengatakan iyyaka na'budu artinya apa? Kami membasmi siapa? Maksudnya apa? Allah, Masya Allah. Kami membasmi Allah. Bahaya banget nih. Ya, makanya ya kita harus memberikan sifat dan juga makhrajnya dengan cara yang benar, yaitu di sini adalah huruf A. Huruf ain adalah makhrajnya al-halq, bagian apa? Bagian al-was atau bagian tengah. Temannya siapa? Ha. A dan juga ha. Maka di sini kita berikan haknya, dan diantaranya adalah huruf ain adalah huruf tawassut, sehingga ketika kita matikan mengalir suara sedikit. Baik. Ya, kita akan baca. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Bisa? Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Baik. Ya, kemudian wa iyyaka tadi sudah kita jelaskan ada syiddahnya, dan kemudian ka-nya adalah ya huruf aqsal lisan atau pangkal lidah. Nasta'in. Nah, belum, jelasin dulu. Nasta'in. Nah, di sini nasta'in huruf sin itu huruf syiddah apa rakha atau bainiyah? Hah? Coba. Kalau tawassut atau bainiyah itu hurufnya berapa? Yaitu apa? Lin Umar. Di situ huruf sin tidak? Tidak. Huruf syiddah ada berapa? 8 ya. Apa itu? Ajid, Qatin, Bakat. Taib. Ada huruf sinnya? Tidak. Maka huruf sin adalah huruf rakhawah. Nah, sehingga ketika dimatikan itu ada suara yang masih mengalir. Jadi bukan nasta'in ya, nasta'in bukan, tapi nasta'in. Kita berikan haknya. Nas, sampaikan dulu. Nas baru huruf ta. Nasta'in. Nah, kemudian huruf ta, ya, huruf ta. Kemudian ya huruf ain. Tadi sudah kita sampaikan. Kemudian huruf nun ketika dimatikan maka sifatnya apa? Tawassut atau syiddah rakhawah. Ya, yaitu tawassut karena hurufnya apa? Lin Umar. Sehingga kita katakan nasta'in. Ya, in. Jadi masih nempel dan masih mengalir suaranya. Bukan nasta'in, nasta'in langsung dimatikan gitu seperti huruf syiddah, tidak, tapi ada suara yang mengalir. Ya, Pan, Andrew. Oh iya, kita baca bareng-bareng ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, ketika ada imam baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jali atau khafi? Jali, karena di situ diberikan tasydid. Bahaya banget. Ketika imam ada yang baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jali khafi? Jali juga. Bukan kepanjangan, bahkan huruf pendek dipanjangin. Itu udah jali lagi, jadi kita pendekin. Ya, karena memang hurufnya pendek. Ya. Atau ketika seorang baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jali khafi? Khafi karena panjangnya keterlaluan. Ya, dia lebih dari 2 harokat. Ya, maka di sini sudah salah, tapi ini adalah khafi, tidak membatalkan sholat. Baik. Ya, kita ulangi ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Baik, alhamdulillah. Ya, coba. Kalian baca silakan. Zafran. Andreo, berikan ke Zafran. Baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, itu benar, tapi nabernya kurang. Di intonasi naikkan lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, nabernya dinaikkan lagi, ainnya diperjelas lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jadi demikian ya. Jadi kita berikan sifat dan juga makhrajnya yang tepat hingga tidak berubah dengan makhraj yang lain. Seperti tadi huruf ain. Kita berikan makhrajnya, yaitu dia di tengah tenggorokan. Kemudian huruf ain pun dia adalah ya sifatnya adalah tawassut ya, sehingga kita pun mengalirkan suara ketika kita matikan. Na'budu. Jadi bukan na'budu. Nanti jadi berubah yang awalnya jadi ain menjadi apa? Menjadi hamzah. Nah, ini berbahaya sekali. Baik. Nah, kita masuk ke ayat yang selanjutnya. Ya, kemudian ya kita yaitu huruf yang selanjutnya adalah di sini ada hamzah ya, ada hamzah wasal. Hamzah wasal atau hamzah yang dia tidak dibaca kecuali di awal kalimat. Dan ini kebetulan di awal kalimat sehingga dibaca. Dan kita katakan ya, kita katakan di sini ya ihdina. Ya ihdina huruf H. Huruf H dia makhrajnya apa? Al-halq. Yaitu temannya apa? Temannya hamzah. Dia berada di paling bawah. Ya. Ihdina. 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 Nah, kemudian huruf H itu adalah ya hurufnya rakhawah. Ya, sehingga di situ ada aliran suara ketika dimatikan. Ya. Lantas masuk ke huruf da, ya. Huruf da dikasrohkan, maka dia adalah ya huruf yang tarkik, karena selama dia dikasrohkan maka dia adalah ada pengalami inkisar atau kasar atau terpecahnya suara, ya, sehingga kita tersenyum. Ya, coba ihdina. Baik. Nah, kemudian huruf na itu adalah ya huruf istifal atau huruf yang datar, tidak tinggi, ya rendah, dia tidak tinggi. Demikian pula dia adalah hurufnya adalah huruf infitah, atau infitah ini adalah suaranya tidak berkumpul, yang artinya memang ini adalah huruf yang yang tarkik atau huruf yang tipis. Kemudian dia pun adalah huruf ya istifal atau huruf yang rendah, sehingga kita bukan baca no, misalnya no, ihdinas, enggak. Tapi biasa huruf nanya, yaitu kita baca sesuai dengan makhrajnya dan juga sifatnya yang dia berfathah. Nah, kemudian setelah huruf na itu dimasukkan ke huruf sad, karena huruf sad di sini ada syiddahnya, ada tasydidnya. Ihdinas, ya, barulah di sini huruf ihdinas. Dan dia huruf sad tersebut adalah huruf itbaq atau huruf isti'ala juga di antara sifatnya. Isti'ala artinya apa? Huruf apa? Huruf yang tebal karena suara naik ya ke mulut. Nah, kemudian di sini huruf sadnya harokatnya apa? Fathah, kasroh, dhammah, kasroh. Dan dia tetap sifatnya adalah itbaq.
Apa itu itbaq? Yaitu suara kita itu berada di tengah lidah dan di antara langit-langit. Suara masih terkumpul di situ. Baik itu dia fathah maupun kasrah maupun dhammah. Baik, coba antum ya kita bicarakan makhraj so, coba. So. Nah, di situ huruf shad, maka huruf shad kita rasa ada suara di antara lidah, ya tepian lidah tadi kan ke tunai asufla atau di gisri dua bagian bawah ya. Di antara itu dengan di antara langit ada suara. Coba so. Antum merasakan di situ seperti ada suara di situ ya, di antara itu sumber suara di sini. Rasakan nggak? Taib. Nah, ketika antum kasrohkan menjadi soi, bukan suwi, suwi. Nggak ada hubungan sama bibir. Nah, itu tidak ada hubungan sama ini kalau so, jangan suwi, nggak ada. Tetap di sini suaranya itu ada di tengah lidah sama langit-langit. Coba soi, so, soi, su. Nah, jadi salah seorang mengatakan so, benar. Si. Coba antum ngomong si. Huruf sa di kasroh. Si. Adakah di situ suara di antara lidah dan langit-langit? Tidak ada. Berarti kalau kita membaca sirotol, benar apa salah? Salah, karena di situ tidak terhimpun suara di antara lidah dan juga langit-langit. Paham? Nah, inilah cara kita mendeteksi nih. So kita benar atau tidak? Yaitu dengan menerapkan sifat itbaq, yaitu sifat ada suara di antara lidah dan juga ya langit-langit bagian atas. Fahim dong? Taib, ya. Yarhamukallah. Mana alhamdulillah. Taib. Kita katakan ya si, kemudian bukan si. Si, ya, dan juga bukan suwi. Ihdina suwi, enggak ada suwi. Ihdina si. Ya, juga sama to. To itu pun huruf itbaq. Kalau ti-nya kalau apa? Ti. To, ti, tu. Coba. Adakah suara di antara langit-langit dan juga lidah? Ada tidak? Kalau ada, walhamdulillah. Dan bukan to, tuwi, tuwu. Bukan tuwi. Jadinya pakai bibir. Tuwi, enggak. Pui. Baik. Nah, ya, jadi di sini huruf shad. Kemudian ya, si. Dan dia huruf shad itu dia jika dikasrohkan maka dia isti'la apa istifal? Tetap dia isti'la. Jadi dia tetap meninggi suaranya. Jadi sehingga di situ masih terkumpul udara di antara lidah dan juga langit-langit. Jadi si ya, ihdinas si, bukan ihdinasi. Ihdinasi. Kemudian ro. Nah, ro di sini adalah huruf tafkhim ya, dan dia menaikkan ya, lidah kita itu menaikkan suara ke langit-langit. Coba ro. Dan tidak ada hubungan dengan mulut. Ro, tidak ada. Ro, ya biasa saja ro, cuma saja dia tafkhim, dibacanya kita naikkan suaranya ke langit-langit. Kemudian ya sirotol, kemudian mus. Nah, sin ketika dimatikan maka dia makhrajnya adalah ya tawa, apa tawa sama rokoa ya, rokoa. Maka dia ada suara yang mengalir ya. Mus bukan ya mustaqim, salah. Tapi di sini kita berikan haknya, yaitu adanya sifat rokoa, yaitu udara mengalir deras, suara mengalir deras. Coba mus. Jadi bukan mus, tapi mus gitu ya. Taib. Kemudian ta. Nah, huruf ta adalah huruf istifal. Dan jangan dia malah menjadi tebal karena ikutan kok. Mustaqim, tidak. Biasa saja musta. Taib, musta. Dan kemudian huruf ko, ya huruf ko. Coba ko, qi, ku. Ko, qi, ku. Taib. Itbaq. Tadi itbaq itu adalah tadi suara di antara apa? Lidah dan juga langit-langit. Hurufnya berapa? Apa itu?
Thayyib ya, berarti so, kemudian apa? Dha, kemudian ta, kemudian dha. Nah, sehingga di situ ada huruf qaf atau tidak? Jadi bukan ihdinas siratal mustaqim, mustaqim. Jadi suara kita berada di ini, bukan. Tapi dia kasroh, maka mustaqim. Bukan mustaqim. Begitu. Ya, bukan mustaqim. Walaupun anak beberapa kali ya belajar dengan orang-orang yang sudah bersanad Al-Fatihah. Itu memang kadang juga bingung. Jadi ustadz yang lain mempraktikkan di sini. Bahkan sebelum terakhir anak talaki, sebelumnya ini mungkin tahun ini 2 kali nih ya. Sebelum talaki ini yang guru yang sebelumnya tahun ini ya, itu mengajarkan kepada anak, mengoreksi anak salah baca mustaqim. Kata beliau jangan qim karena huruf qa istilah harus ditebalkan. Mustaqim. Beliau sampaikan. Akhirnya anak terus dan qadarullah juga akhirnya talaki lagi kepada ustadz yang lain ya, juga sanad juga mengambil sanad, ternyata malah disalahkan sama dia gitu. Tapi intinya punya standarisasi masing-masing. Ya, jadi ustadz-ustadzana itu punya guru masing-masing, talaki masing-masing, tidak salah ya. Namun memang yang ana lihat ya wallahu alam lebih apa ya, masuk dari apa yang ana pelajari adalah huruf qafnya tidak tadi qim, tidak. Karena apa? Dia bukan sifatnya itbaq ya, yang harus udara itu masih ada di tenggorokan. Tapi dia adalah hanya sifatnya meninggi saja atau istilah saja. Baik ya. Dan selanjutnya huruf mim ya. Mim itu kita matikan. Ya, mim kita matikan dan huruf mim bagian dari huruf bainiyah atau tawassut, sehingga kita berikan makhrajnya, berikan sifatnya yaitu suara mengalir sedikit. Jadi ya mustaqim ya gitu. Jadi bukan mustaqim bukan, tapi mustaqim. Dan juga jangan berlebih-lebihan. Mustaqim. Kadang ada tuh anak suka ngedenger imam begitu. Mustaqim. Jadi entah itu dari mana itu. Terlalu berlebih-lebihan. Baik. Ya, kita akan baca ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ingat sinnya, ingat sodnya, jangan sampai berubah jadi sin disebabkan kita tidak memberikan makhraj dan juga sifat hurufnya. Naam. Putra Banendro. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillahirabbil alamin. Naam. Jazakumullahu khairan katsiran. Kita akhiri kajian kita pada hari ini. Semoga bermanfaat insyaallah taala. Ya, mari kita untuk latihan terus di rumah. Nanti silakan yang sudah siap ya, ikhwan dan juga akhwat fillah yang di rumah, monggo silakan untuk kirim VN-nya. Baik sekarang langsung atau mungkin besok-besok mau latihan dulu, enggak masalah insyaallah taala. Naam, jazakumullahu khairan katsiran. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.